Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Khususnya pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi Ramadan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan membahas tentang sholat Idul Fitri. Kita sudah memasuki detik-detik akhir bulan Ramadan, dan setelah Ramadan selesai kita akan masuk pada bulan Syawal. Ya. Di tanggal 1 Syawal inilah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang dimaksud dengan Idul Fitri, ya, kata Id, ya, secara bahasa dalam bahasa Arab ini memiliki beberapa arti. Kata Id, ya, dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti atau beberapa makna. Salah satunya adalah memiliki makna ar-ruju' atau kembali, ya, dan juga al-mu'awadah, berulang. Artinya adalah bahwa Id secara bahasa artinya adalah kembalinya sesuatu atau berulang-ulangnya sesuatu. Nah, ini pengertian Id dari segi bahasa. Kemudian Idul Fitri, ya, kalau diartikan secara bahasa, ya, secara harfiah itu memiliki arti hari raya untuk makan, karena al-fitru itu artinya adalah makan. Jadi Idul Fitri artinya adalah hari raya untuk makan. Kenapa? Karena pada hari Idul Fitri ini, tanggal 1 Syawal, ya, umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Ya. Dengan demikian, maka kita diwajibkan untuk makan, ya, dan dilarang untuk melakukan puasa. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, Idul Fitri itu adalah Yaumul Fitri min Ramadan wa huwa awwalu yaumin min Syawal. Ya, yaitu hari berbuka dari bulan Ramadan, yaitu pada pertama bulan Syawal, hari pertama bulan Syawal. Yaumul Fitri min Ramadan wa huwa awwalu yaumin min Syawal, yaitu hari berbuka dari bulan Ramadan, yaitu hari pertama bulan Syawal. Ini Idul Yaumul Fitri, ya. Yang dimaksud dengan Yaumul Fitri yaitu hari berbuka di bulan Ramadan, yaitu dari bulan Ramadan, yaitu hari pertama di bulan Syawal. Nah, dari kesimpulan pengertian di atas, maka bisa kita pahami, ya, bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa pengertian sholat Idul Fitri itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha tanggal 1 Syawal secara berjamaah. Yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha tanggal 1 Syawal secara berjamaah. Ini
pengertian sholat Idul Fitri. Kemudian pensyariatannya. Sholat Idul Fitri ini mulai disyariatkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kautsar ayat 2, yang mana ini juga menjadi dasar perintah untuk melakukan sholat Idul Adha, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat. Ya, yang dimaksud dengan dirikanlah sholat di sini adalah, yaitu yang masyhur adalah untuk sholat Idul Adha, tapi juga berlaku untuk sholat Idul Fitri. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW kita akan mendapati beberapa hadis yang menunjukkan adanya perintah untuk melakukan sholat Idul Fitri. Ya. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, yang artinya adalah bahwa orang-orang jahiliyah itu punya 2 hari dalam setiap tahun di mana mereka bermain-main untuk merayakannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba hijrah di Madinah, beliau bersabda, dahulu kalian punya 2 hari untuk merayakan. Dahulu kalian punya 2 hari untuk merayakan. Kemudian Allah menggantinya bagi kalian yang lebih baik dari itu, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, atau Yaumul Fitri wa Yaumul Adha. Nah, ini dasarnya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana hukum sholat Idul Fitri ini? Jumhur ulama, mayoritas ulama menyampaikan bahwa hukum sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat Idul Fitri ini. Bahkan beliau merintahkan agar semua wanita, baik itu yang haid, yang dipingit, budak, semuanya diperintahkan untuk berangkat ke tempat pelaksanaan sholat Id. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Atiyah, dia berkata, umirna an nukhrijal awatiqa wal khuyyadha fil idaini yashhadna al khaira wa da'watal muslimina wa ya'tazilul khuyyadu al musalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengajak keluar hamba sahaya dan wanita haid pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan undangan kaum muslimin. Dan wanita yang haid hendaknya menjauhi tempat sholat. Hadis Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umaru yusalluna al-idaini qabla al-khutbati. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar dan juga Umar, semuanya melaksanakan sholat Idain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini diantara hadis yang menunjukkan adanya perintah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian waktu pelaksanaannya kapan? Nah, sholat Idul Fitri ini, waktu pelaksanaannya, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama adalah dimulai ketika matahari sudah meninggi seukuran tombak, atau ketika sudah masuk waktu sholat duha. Berakhir sampai kapan? Berakhir sampai menjelang zawal, yaitu ketika matahari tepat di atas kepala. Jadi dimulai ketika sudah masuk waktu sholat duha sampai
menjelang waktu zawal, yaitu menjelang matahari tepat berada di atas kepala. Nah, ini waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian lebih afdolnya untuk sholat Idul Fitri itu dilakukan ketika agak siang dikit. Jadi tidak di awal waktu, tapi matahari agak meninggi sedikit. Ini kalau sholat Idul Fitri. Kenapa? Agar memberi kesempatan lebih longgar lagi bagi orang-orang yang ingin mengeluarkan zakat fitrah. Adapun untuk sholat Idul Adha, maka sunnahnya itu adalah dilakukan agak pagi, yaitu di awal waktu sholat duha. Kenapa? Agar bisa memberikan kesempatan lebih lama untuk menyembelih hewan kurban. Jadi kebalikannya, untuk sholat Idul Fitri sunnahnya adalah dilakukan agak siang sedikit, yaitu ketika matahari sudah agak meninggi, tidak di awal waktu sholat duha, agar memberi kesempatan bagi orang-orang yang ingin membayar atau menunaikan zakat fitrah. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian sifat sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Jumlah rakaat sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu adalah 2 rakaat. 2 rakaat. Sebagaimana diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal idi raka'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sholat pada hari Idul Fitri dan juga Idul Adha sebanyak 2 rakaat, yang mana beliau tidak melakukan sholat sebelumnya ataupun sesudahnya. Ini dasarnya bahwa sholat Idul Fitri itu adalah 2 rakaat. Kemudian terdiri dari 7 kali takbir, terdiri dari 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Jadi dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini disunahkan untuk takbir 7 kali pada rakaat pertama selain takbiratul ihram, dan 5 kali di rakaat yang kedua selain takbir perpindahan dari duduk ke berdiri. Jadi rakaat pertama itu 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Dia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra. Bahwasanya takbir pada sholat Idul Fitri itu adalah 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dalam sholat Idul Fitri ini tidak ada sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Artinya adalah bahwa sebelum sholat Idul Fitri ini tidak disunahkan sholat qobliyah dulu, dan setelahnya juga tidak disunahkan melakukan sholat sunnah ba'diyah. Ini sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas tadi di atas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat Id, yang mana beliau tidak melaksanakan sholat apapun sebelumnya ataupun sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya perlu kami sampaikan adalah bahwa dalam sholat Idul Fitri ini juga tidak ada adzan dan juga tidak ada iqomah. Jadi tidak ada adzan dan juga tidak ada iqomah. Kemudian setelah sholat Idul Fitri dilanjutkan dengan khutbah. Dengan khutbah. Jadi untuk khutbah sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha itu dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat. Kebalikan dari sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbahnya itu di awal, khutbah dulu baru kemudian sholat Jumat. Tapi untuk sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha, khutbahnya itu dilakukan setelah pelaksanaan sholat
Idul Fitri dan juga Idul Adha. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Para ulama sepakat, para ulama fikih sepakat bahwa semua tempat yang bersih, yang suci dan bisa menampung jamaah yang banyak jumlahnya itu bisa dipergunakan untuk sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Baik itu di masjid ataupun di tanah yang lapang. Hanya saja mereka menyatakan bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha lebih utamanya adalah di tanah yang lapang, atau dalam bahasa hadisnya adalah di musola, yaitu sebuah tanah yang lapang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal-hal yang disunahkan, hal-hal yang disunahkan dalam sholat Idul Fitri. Yang pertama adalah mandi. Jadi sebelum kita berangkat menuju tempat sholat, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Sebagaimana dalam sebuah athar, bahwasanya Abdullah bin Umar, anna Abdallahi bin Umar kana yautasilu yaumal fitri qabla ayyaudu ilal musalla. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat sholat. Kemudian dalil yang kedua adalah bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yautasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari Idul Fitri dan juga Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian yang ketiga, sunnahnya adalah memakai wewangian. Memakai wangian. Ini bagi laki-laki, bagi perempuan itu tidak dianjurkan, kecuali kalau itu hanya sekedar untuk menghilangkan BB atau bau badan, hanya sedikit saja untuk menghilangkan BB ini diperbolehkan. Tidak boleh berlebihan sampai tercium aroma wangi, karena itu bisa menimbulkan fitnah. Kemudian yang selanjutnya di antara sunnah-sunnah yang diperintahkan untuk dilakukan terkait dengan sholat Idul Fitri ini adalah memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik. Kita disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik di hari raya Idul Fitri ataupun juga Idul Adha. Karena Baginda Agung Rasulullah SAW itu beliau punya jubah yang khusus beliau kenakan pada saat dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga pada hari Jumat. Makanya kita hendaknya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Apakah harus baru? Tidak. Pakaian terbaik itu pakaian kita yang kita anggap paling bagus, yaitu kita pakai pada hari Idul Fitri dan kita gunakan untuk sholat Idul Fitri. Kemudian yang selanjutnya di antara sunnah-sunnahnya lagi adalah untuk sholat Idul Fitri ini kita disunnahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat sholat. Jadi sebelum berangkat ke tempat sholat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan dulu. Karena Rasulullah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaudu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat sholat Idul Fitri kecuali beliau setelah memakan kurma, dan beliau memakan kurma dalam jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di antara yang sunnah dilakukan lagi adalah disunahkan bagi kita yang melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha untuk bertakbir. Disebutkan dalam sunnah nabawiyah disebutkan bahwa dahulu orang-orang bertakbir di hari raya ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka
hingga sampai ke tempat sholat, sampai imam keluar ya atau naik ke atas mimbar, mereka pun diam ya. Ketika imam sudah naik untuk menyampaikan khutbah, maka mereka diam, tidak lagi mengumandangkan takbir. Ketika imam bertakbir, maka mereka pun ikut bertakbir ya. Jadi ketika kita akan berangkat, ketika kita dalam perjalanan ke tempat sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk mengumandangkan takbir sebagai bentuk syiar kita ya. Kemudian yang selanjutnya termasuk sunnah-sunnah dalam sholat Idul Fitri adalah hendaknya kita mengambil jalan yang berbeda antara ketika berangkat dan ketika pulang ya. Jadi misalnya ketika berangkat melalui satu gang ya, satu jalan, maka ketika pulang disunahkan melewati jalan yang berbeda dengan jalan yang kita lewati ketika kita berangkat. Nah, ini sunnahnya seperti itu. Salah satu hikmahnya adalah agar semakin banyak orang yang kita temui sehingga kita punya kesempatan untuk mengucapkan salam kepada orang-orang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah disunnahkan untuk bertahniah atau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada sesama muslim. Jadi setelah melakukan sholat ini disunahkan untuk mengucapkan selamat ya, Idul Fitri kepada sesama muslim, baik itu dengan perkataan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal ya, sebuah ungkapan doa ya, ataupun ungkapan-ungkapan selamat yang lain yang di situ ada unsur kebaikannya dan doa. Ini diperbolehkan ya. Jadi saling mengucapkan selamat ya, saling mendoakan ya, ini diperbolehkan ya, bahkan dianjurkan diucapkan setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, nah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini terkait dengan sholat Idul Fitri ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakhiri Ramadan kita ini dengan akhir yang baik, dengan husnul khotimah ya. Kemudian kita bisa memasuki bulan Syawal dengan penuh kegembiraan ya, setelah kita melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Dan mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal solih kita ya, yang nanti bisa kita petik hasilnya di akhirat kelak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.